kedua wasit juga harus, ini kan kita lagi rame yang kayak di DPI. Betul. Semua wasit wajib mengerti masalah DPI dan mengeceknya sebelum bertanding. Oh emang player pro player ini yang pakai DPI. Kayak kemarin aja 2 player udah dibungkus sama Aura. Tuh kalau boleh di spoil dikit, nominalnya tuh berapa digit tuh? Abis tuh 2 orang tuh 2 kepala tuh. Kalau 2 kepala sih. Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Fans. So ya. Oke, di kesempatan kali ini gue sudah bersama Bang Jago, Bang Ganteng, yang selalu happy aja hidupnya kayaknya nih. Happy terus lah. Happy terus ya kayaknya. Iyalah, apapun hasilnya kan. Iya, jangan jadi beban. Iya, Bang Tahu Bulat, gimana kabarnya nih? Baik terus. Baik terus ya. Dijulukin nama Mr. Epic Comeback lah. Mr. Epic Comeback. Ini kita runetin dulu sedikit. Kalau bahas soal Epic Comeback kan dulu tuh trennya Onyx itu yang pas Dranix juara kan runner apa sih? RRQ. Terus juara 3-nya Onyx, Amek Predator. Benar. Season berikutnya Onyx juara. Iya, gak? betul. Kemarin yang Evos juara 2-nya RRQ, juara 3-nya Onyx. Terus Onyx ada Predator juga. sih, Jar. Iya. Nah, ini bisa aja jadi tren selanjutnya mungkin next season. Onyx mungkin ya. Amin, itu harus diaminin. Oke, amin. Harus diaminin. Jadi back to back juga bisa ya? Iya. Berarti nggak ada juara baru dong kalau kayak gitu. Nggak ada juara baru. Iya. Tapi untung nih gua. Untung gitu. Iya. Lu liburan terus dong. Kemarin gue liat di Instagram lu, buset deh, ke pulau anjir. Banyak banget lu emang di Onyx ya? Alhamdulillah sih ada terus. Ada terus. Banyak terus. Ada terus. Oke, Bang, lu gimana nih? Ngurus 2 tim kemarin selama Master League. Menurut lu Master League sendiri sama FFVM kayak gimana sih kesannya? Menurut gue sih ya Master League tuh gimana ya? Bagus banget sih yang sekarang tuh. Bagus banget yang sekarang. Iya, Emang yang dulu kenapa? Kita di stage kalau di yang season 1 tuh kayak di Garena. Di Garena cuman kan dipisah-pisah ruangannya. Betul, Terus betul. yang gak enaknya itu yang di season 1 itu dimana kalau misalkan ada 2 tim itu dijadiin satu ruangan, itu yang gak enak menurut gua. Kok gitu? Iya. Aku baru tahu nih, malah aku baru tahu. Iya kan ada tuh kalau misalkan kita tuh di ruangan gede tuh malah ada 2 tim yang bakalan yang dijadiin satu tempat. Dan itu kan jadi pakai air map. Jadi orang yang nggak biasa pakai air map kan jadi beda. Iya. Nah kalau mau pakai air map semua. Kalau di Master League Season 2 kan pakai air map semua ya kan. Nggak ada ini. Dan emang itu panggung juga formatnya gitu ya? Iya, panggung juga. Jadi udah dari regular seasonnya itu ngelatih mental anak-anaknya juga biar main di panggung final udah nggak kaget gitu ya? Betul. Oke. Tapi lu kan kemarin di Master League Season 2 ini berangkat 2 tim nih. Iya. Terus tim lu nggak lolos. Gimana sih? Lu bete gak sih ngeliat tim lu di playoff nggak lolos, terus di final group juga nggak lolos tuh, yang Ares tuh gimana? Kagak bete sih gue, emang cuman ya udah gue pengen ngasih kesempatan aja buat player-player komunitas. Oh lu berarti nggak expect banyak ternyata? Nggak ada berharap banyak buat di Onyx Ares karena emang benar-benar kayak pengen ya udah kita sama-sama masing-masing belajar aja lah. Betul. Apalagi dengan roster yang baru, terus juga dibentuknya lumayan singkat juga itu ya. Itu singkat banget, jadi gue kebelet lah. Bukannya kebelet sih, ke Uber sama roster lock. Jadi gue ke Uber sama roster lock, apalagi lu kebetulan dapat 2 slot gitu ya. Dapat kesempatan 2 slot. Nah, di situ gue mikirnya juga nggak bisa lama. Jadi kita buat nyortir playernya juga susah ya kan, kayak gue kata kayak waktu itu misalkan gue juga bisa aja kayak bikin turnamen lah atau berapa tim nih yang mau gue ini, terus gue uji coba di custom room ya kan, terus gue pantau satu-satu, cuman kan kayak begitu sulit. Itu makan waktu dan itu bukan juga cuma 1 orang. Betul. Karena kita harus mantau di mana yang lagi Betul. Jadi benar-benar harus mantau keseluruhannya. Jadi nggak bisa sendirian kalau misalkan kita mau proses yang bagus tuh. Iya. Makanya kayak kemarin turnamen dari komunitas kayak Red Bull Rebellion bikin turnamen emang buat nyari tim, bisa dibilang sukses berarti ya? Sukses, kayak FR juga ya? FR juga kan bikin dari turnamen solo, terus disatuin. yang menang disatuin gitu ya. Sukses juga kemarin, juara 4 juga ya kan? Lumayan. Tapi gua kemarin ngelihat itu tadi tren yang kita bahas sebelumnya di Olympus Amek Predator, terus sekarang Jars Predator. Padahal waktu itu gue inget banget Jars tuh player yang underrated banget. Sekarang Jars bisa sampai Predator kayak gini, menurut lo apa sih
salah satu faktornya yang bisa bikin Jars jadi naik kayak gini? Lebih tepatnya ya kayak kemarin kalau di season 2 ya gue percayain semua ke Amek, jadi raser itu Amek kan. Nah kalau sekarang kan yang di season 2 apa FPV season Fall. Ya yang Fall ini tuh gue juga mempercayain ke Jars, jadi Jars itu jadi orang paling terdepan, kita kayak ngasih resort lebih ke Jars lah. Kita utamain dia ke Jars gitu. Pokoknya semua glue, semua medkit untuk Jars gitu. Jadi kayak misalkan face yang tebal itu buat Jars, helm, terus kayak ya pelontar, mungkin bisa dibilang juga si Jars kemarin kill banyak karena emang pelontarnya. Iya kelihatan ya. Dan kalau kita bicara soal range umur, Amek kan harusnya lebih tua ya. Lebih tua. Terus dan Jars cenderung lebih muda. Nah, nih perbedaan umur ini menurut lu ngaruh gak dalam tim? Lu lihatnya bandinginnya Amek sama Jars ya? Ya kalau Amek sama Jars sih nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya? Iya, karena perbedaannya cuma 1 tahun. Cuma beda 1 tahun? Iya, 1 tahunan atau 2 tahun lah. Oke. Cuman dari segi love life atau kehidupan percintaan, Jar nih termasuk bucin gak dia? Bucin sih. Anjir, deh ketawanya tuh gitu ya? Iya, rata-rata nggak tahu kenapa ya player FPV rata-rata ya bucin. Cuman kalau bucinnya masih wajar-wajar aja, is oke lah. Is oke, lu juga nggak ada masalah. Lu juga nggak mau coba membatasi gitu ya? Nggak, gue nggak ada ngebatasin, nggak ada ngelarang. Cuman lu harus tahu diri sama lu tanggung jawabnya di mana. Tahu diri sama tanggung jawabnya gitu ya. Nah, lu bakal marah sama mereka pas bucin ketika mereka misalkan waktunya jamnya latihan dia malah asik-asikan bucin, atau besoknya turnamen dia malah ngebucin sampai pagi, jadi menyebabkan kayak dia kesiangan atau apa. Ada tuh yang kayak gitu pernah? Untuk saat ini sih belum ada. Yang kemarin ada sih ada. Yang kemarin waktunya besok mau main tapi malam enggak ada tuh. Iya itu ada itu. Jadi gue waktu mau ini wah itu parah itu orang. Ujung-ujungnya dia jalan sendiri, ujungnya sakit. Ya. Emang nakal tuh. Nakal. Udah nggak ada di GH bocahnya? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada? Memang udah nggak ada? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Terus ujungnya sakit. Ujungnya gue juara 4, harusnya gue bisa juara 1 piala presiden. Suwe lu emang. Aduh. Cuman kita pas udah di situ ya gue nggak bisa langsung ngomelin. Betul. Nggak bisa gue. Jadi abis turnamen pun gue langsung ngomelin juga gue nggak bisa. Mungkin bisa, ya? Di 2 hari 3 hari berikutnya baru kita ngebahas. Karena menurut gue saat lu abis turnamen otak lu buntu. Betul. Pemikiran lu lagi kacau lah, berkata berasap ya? Iya berasap, lagi panas-panasnya lah. Nggak mungkin lah lu gue kasih masukan atau ini yang ada lu nggak bakalan masuk gitu. Lu nggak ada masuk, yang ada malah lu nambah emosi juga gitu ya? Lu jadi malah kayak keselnya apa sih nih, jadi lu kayak ngatur-ngatur hidup gue banget. Sebenarnya kan kalau kita bisa artikan itu bukan kayak ngatur-ngatur hidupnya dia, tapi kan ini lebih ke tanggung jawab. Lu di sini kerja, bukan lu di sini mau main. Betul. Gitu. Emang di sini iya di scene e-sport tuh ya kerja rasa main aja sebenarnya. Iya, gitu. Cuman jangan jadiin kerjaan lu malah main yang benar-benar main doang gitu ya. Itu dia, itu yang masih banyak orang persepsi yang salah sih. Oke. Nah, kemarin kan kita lihat juga nih di final tuh komunitas set deh heboh tuh, semua grup A sampai F tuh komunitas semua sampai panggung final tuh kemarin ada Links nih bos sama The Prime gitu. The Prime. Lu ngeliatnya gimana sih kayak teman-teman komunitas tuh udah segacor itu, terus malah anak-anak yang udah di e-sport, yang udah punya jersey, yang udah punya gaji, yang udah punya dikasih device disediain sama tim e-sport malah kendor. Gimana nih? Kalau menurut gue ya The Prime sama Links itu bukan tim komunitas sih jatuhnya karena dia udah digaji juga, dia udah tinggal di GH juga sebagian. Kayak The Prime itu salah satunya mantan player gue, jadi sebenarnya dia tim e-sport yang lewat jalur komunitas. Bukan dia tim komunitas sebenarnya. Kalau bisa dibilang tim komunitas mungkin kayak Minion, oke. Ya kan, bisa dibilang Minion, terus apa sih? Unite aja udah salah satu termasuk Unite tim e-sport. Karena dia udah dapat gaji lah istilahnya. Walaupun dia nggak satu GH tapi dia dapat gaji, dapat kontrak juga gitu. Betul. Tapi kemarin gue lihat si siapa? Links nih bos tuh pakai jaket doang anjing. Itu udah dapat sponsor Pak. Jadi dia ini sponsor jaket doang. Sponsor itu udah kayak celana, jaket, itu udah satu style sih. Kalau gue lihat keren sih menurut gua. Ini bos iya keren anjir. Ibu kata walaupun dia organisasi baru gitu, tapi dia udah ada yang berani ngasih gitu, ada yang ngasih apa sih? Modal lah. Ibu kata
ya udah nih bocah mungkin berbakat ya, makanya gue kasih lah nih, kasih kesempatan atau dikasih inilah buat mensupport lah, kasih support yang lebih. Gue dari bukannya dukungan atau lu teriak-teriak di komentar, tapi dia ngasih kayak jaket nih, pakai jaket dari ini, itu kan bisa jadi. Jadi emang nggak selamanya support atau sponsor tuh dari emang brand yang besar juga ya. Tapi dari teman-teman mungkin yang emang punya rezeki mau support, mau sponsorin bisa juga ya. Nah, bisa juga. Itu kan ibaratnya mungkin ya dari hal kecil dulu kita bisa menghargai lah ya. Menghargai pemberian orang, ya perkembangannya juga. Banyak loh tim-tim e-sport yang ujung-ujungnya gagal. Banyak banget. Gagalnya biasanya gara-gara apa sih Bang? Lu kan juga sebelum di Onyx gue lihat lo di tempat ngurus revival e-sport juga tuh. E-sport timnya juga yang dulu sama Jan sama si Rain tuh. Iya, Rain sama si Halcyon sama Mota. Terus sebelumnya lu juga sempat ada di IO e-sport tapi lu bukan sebagai tim e-sport gitu. Lu ngeliatnya biasanya yang gagal tuh gara-gara kenapa? Kalau menurut gue ya tim gagal tuh gara-gara ya itulah sponsor lah. Dia udah ngeluarin dana banyak, cuman kayak sponsornya itu nggak masuk, itu yang jadi masalah sebenarnya. Lama-lama mungkin bisa dibilang sumber daya habis. Oke lah, ibarat kata kayak 3 bulan sampai 1 tahun masih menyanggupi. Terus 1 tahun kita tetap sama aja, kita nggak dapet sponsor, ya lama-lama juga boncos duit orang sebenarnya. Lama-lama boncos, apalagi lu nya nggak dapet apa-apa dari segi achievement gitu. Dari situnya juga kan kita juga harus berpikir 2 kali. Banyak juga kayak pakai nama-nama e-sport doang sekarang. Sebenarnya mah banyak lu kalau lu lihat-lihat di IG itu banyak banget yang namanya e-sport. Soal e-sport official ya. Sebenarnya e-sport itu kan adalah organisasi tuh yang dimana organisasi itu udah terstruktur. 1, 2 ada badan hukumnya. 3 lu jelas dari segi manajemen akuntansinya. Kayak misalkan finansial jelas, keuangannya gitu ya. Dan emang jelas ada home base atau kantornya gitu ya. Iya, ada kantornya. Iya. Nah, ngomongin soal biasanya e-sport gagal. Gua kemarin ngeliat Ares bisa dibilang melewati banyak banget kesempatan tanda kutip. Tapi mereka nggak lolos anyway. Dan gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi di pertanyaan gue yang gue bikin di Instastory banyak yang tanyain Bang Agus, apakah benar Onyx Ares para web? Enggak Onyx Aresnya sih, cuma beberapa playernya aja. Nah, beberapa playernya. Iya, jadi ya sama aja kayak dulu Olympus sama Valhalla gue satuin jadi Olympus. Oh iya, gue paham. Berarti nanti namanya seleksi alam. Oh, seleksi alam ini tanda kutip ya. Berarti nanti tetap siapapun orang barunya atau mereka tetap stay akan membawa Onyx Ares kah? Atau dengan nama yang baru kah? Nama Onyx Olympus. Onyx Olympus udah jadi nama bulat buat Onyx Sport. Oh, jadi mungkin selama untuk saat ini Onyx Olympus dari Onyx Esports-nya Onyx Olympus dulu nih yang mau difokusin. Iya, jadi Onyx Olympus doang. Kita jadi fokus ke Onyx Olympus. Karena menurut gue namanya juga beruntung sih. Namanya beruntung? Beruntung banget. Onyx Olympus nama yang hoki. Kenapa hoki? Ya menurut gue dari segi prestasi Onyx Olympus tuh banyak banget. Banyak banget prestasinya. Bikin lu cuan. Ya, kita bisa bikin gemuk badan. Iya, lu bisa lihat tuh badannya gemuk banget. Wah, mungkin kalau gue bisa show fotonya Agus yang dulu tuh kurus banget Agus. Parah, udah kurus, dekil lagi anjing. Dekil, sekarang mah kelihatan ya, alhamdulillah lah. Iya dah. HP-nya sekarang proses. Dulu dibilang gue tuh awal kerja di sini pun nggak dibayar gitu. Bukan nggak di sini sih berkata. Oh, di e-sport tanda kutip. Iya. Gue tuh awalnya kayak ngikut-ngikut kayak volunteer gitu. Ngurusin event-event gitu. Iya, dari situ mulainya tuh gue jujur aja, gue di e-sport itu benar-benar buta awalnya. Gue nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi gue memberanikan diri, gue pengen cari rezeki di dunia e-sport. Ini kan ibu kata baru lah. Industri baru. Siapa tahu lu bisa masuk gitu ya. Oke. Jadi ya udah lu kayak event apa ya udah gue ikut aja gitu. Yang penting gue kontribusi gitu. Nah, di saat gue dapet kesempatan gue jadi volunteer itu, ya gue nggak mikirin di mana gue mau dibayar atau enggaknya, gue makan atau enggaknya, ya udah gue kerja aja fokus, kerja yang semangat, ibarat kata kayak gitu kan. Terus gue tiba-tiba gue kelar volunteer itu gue diajakin
ayo lu mau gak freelance gitu. Ini Revival bukan? Iya, Revival. Dari situ gue diajakin freelance. Nah dari situ tuh lumayan banget sih freelance cuannya sih. Waduh. Lumayan dah, ya berkata dari awal gue cuman sekedar mahasiswa gitu kan, terus kayak ngojek gak jelas ya kan. Ya gue. Lu pernah ngojek juga berarti? Pernah gue anjir, ojek online tuh udah berapa lama ya, setahun lebih lah. Buat nambah jajan lah biar bisa ngerokok. Iya, gue jadi tuh pas kuliah ya buat tambahan jajan lah, benar-benar. Jadi dulu awalnya gue kan kerja di PT. Oh iya. Oh. Jadi job desk apa tuh job desk? Job desknya tuh gue PPIC. Person in charge. Planning produksi kontrol. Planning produksi kontrol. Berarti pabrik dong jatuhnya. Pabrik. Oh alah, pabrikan. Oh iya, dia kan rumahnya Bekasi, bocah pabrik deket ya. Pabrik ini. Tapi kenyang juga tuh berarti. Dulu bisa dibilang enak banget sih gua pas baru. Kenapa lu keluar? Habis kontrak gitu. Oh, habis kontrak dan nggak diperpanjang? Iya, karena kan emang kita di dunia kerja pabrik itu banyak banget yang kontrak-kontrak. Nah, betul. Setelah gua kerja dari situ, gua habis kontrak, terus 5 hari gua nganggur, gua kerja lagi tuh di Cibitung. Cuma sebulan doang, gue capek kayak gue kerja gini doang, akhirnya gue kuliah. Oke, kuliah. Tapi gue emang ngambil apa kuliah? Gue kuliah ngambil komunikasi. Komunikasi. Sampai semester? Sampai sekarang udah semester 11 gue belum lulus. Senasib belum lulus. Tapi gue lagi skripsi nih. Lu lagi jalan tapi tetap jalan. Lagi jalan. Tetap. Udah bab 3 gue. Oh, udah bab 3. Udah. Pelicin aman. Aman. Kalau enggak pemutihan tuh nomor induk lu tuh. Iya, kan dia 7 tahun ya kalau enggak salah, 7 tahun. Iya. Sampai semester 14. Iya. Tapi gue emang pas gue lulus sekolah SMK, lu tau gue cita-cita gue apa? Pengen jadi OP warnet. Oke. Tapi gue kesampean tuh. Okay. Biar apa? Biar gue main warnet gratis aja. Gitu. Tapi setelah lu tahu, ya kan? Iya, gue tuh banyak belajar lah dari situ, nyicil pengalaman kayak dulu tuh di PB tuh belum ada kayak tim e-sport. Cuman kayak ada bos-bosannya. Jadi bos-bosannya udah ada. Yang punya warnet biasanya punya warnet, terus ada juga yang kayak pengen bawa nama anaknya. Iya, rata-rata kan kayak gitu kan. Bukan kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan udah membawa nama organisasi atau perusahaan gitu. Kayak jatuhnya udah simbiosis lah, kayak dulu RRQ Endeavor-nya tetap di bawah ya kan gitu. Terus kayak EVOS tuh ada EVOS Galaxy cewek kan? Kayak gitu Tapi kalau ngomongin dulu cita-cita pengen jadi OP warnet, gue juga sama sih. Tapi setelah gue sampai di jadi OP warnetnya, gue sadar satu hal. Setelah lu jadi OP warnet, teman-teman lu bakal seenak jidat sama lu, ngutang. Terus habis itu ngutangnya banyak, dia cabut pindah warnet. Iya bangsat, itu memang paling bangsat sih menurut gue. Jadi OP warnet gue mikir ya, anjir. Sebenarnya gue jadi OP warnet itu emang pengen nunggu umur 18 tahun aja. Sebenarnya waktu itu kan emang nggak bisa namar di mana-mana kalau belum 18 tahun. Nah, iya itu benar. Dan terus gue dari situ gue ikut pelatihan juga. Jadi emang semuanya proses, gue ikut pelatihan. Nah dari pelatihan itu baru kerja di Kerawang itu. Oke, di Kerawang berarti. Oke, kembali ke e-sports ini nih. Lu di Onyx nih. Lu punya player yang bisa gue bilang rising star semua nih. Apalagi Onyx Olympus gitu kan. Kayak kemarin aja 2 player udah dibungkus sama Aura. Tuh kalau boleh di spoil dikit, nominalnya tuh berapa digit tuh? Abis tuh 2 orang tuh 2 kepala tuh. Kalau 2 kepala sih bisa 3 digit sih. 3 digit loh. Kalau dijadi nominal ya. Dijadi nominal. Iya, jadi total 2 kepala ya. Iya, total 2 kepala. Iya, total 2 kepala itu 3 digit. Total 2 kepala 3 digit berarti satu kepalanya tuh udah 2 digit, OTW 3 digit. Iya. Anjir, keren banget. Nah, ini ketika lu emang potensial ya, lu buktiin sampai akhirnya lu bisa layak dihargai sebegitunya gitu. Tapi apa sih yang menurut lu yang harus dimilikin sama player supaya player tuh bisa punya value, bisa punya angka nominal yang kalau ditawar orang tuh bisa sampai segitunya? Komitmen. Kayak gimana menurut lu? Menurut lu komitmen tuh apa sih? Kayak ya tujuannya dia lah, ibarat kata dia pengen juara ya dia harus komit misalnya. Jangan lu mau juara tapi lu malas-malesan. Betul. Terus kedua disiplin. Waktunya latihan ya lu latihan. Oke. Waktunya lu istirahat. Betul. Itu waktunya penting. Waktunya free, bebas ya lu bebas mau ngapain aja gitu. Oke, jadi waktunya semuanya libur ya lu libur aja. Libur pakai waktunya buat libur. Iya. Jangan nanti libur lu tetap main tapi giliran lu waktunya kerja, lu malah mau libur. Nah, itu jangan. Ini ya, jadi manajemen waktu tuh penting juga akhirnya. Ya.
Terus komunikasi menurut lo penting nggak? Penting banget. Penting. Nomor satu. Di mana-mana. Kenapa gue ngambil jurusan komunikasi? Karena penting. Oke. Lo juga mungkin punya. Gue sering ngajarin kok, ngajarin anak-anak gimana sih cara komunikasi yang benar. Terkadang tuh ada komunikasi A, komunikasi B itu nggak jadi satu. Akhirnya malah cekcok. Nah itu di situ gue bisa rapihin. Oke. Berarti emang dari awal akhirnya berguna juga nih basic berguna. Skill dari Iya sebenarnya gue kuliah tuh gak ada niatnya gue. Cuman ya udah walaupun kita nggak niat kan tadi masuk kuliah gitu, cuman kayak ya memahami lah apa yang dijelasin. Paling nggak memahami sedikitnya atau ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya sih itu kepake penting. Ya. Kepake banget. Lu jadi cara manager. Berorganisasi itu ada semua di sana. Ada semua dan that's why lu sekarang di sini menjadi manajer dari Onyx Esports divisi Free Fire. Nah, ngomongin Olympus juga. Ini kan berarti ngomongin RRQ, terus ngomongin EVOS juga, ya kan yang kemarin habis juara 1 2 3. Iya. Terus katanya bakalan main di Asia Series atau Asia Series. Continental Series. Iya. Itu gimana menurut lo? Ternyata Onyx dapat kesempatan lagi. Dimana kemarin Olympus gagal, payah banget di CT, maksa. Ya itu caur sih sebenarnya, gue caur sih. Gue nggak paham lagi sih. Ya sebelumnya gue juga kaget adanya kalah hari. Iya, oke. Terus itu baru masih bisa reasoning. Jadi match 1 itu gue kena mental lah. Kena mental Bisa dibilang anak-anak. CT ya? Lu bayangin aja kita turun di CT tiba-tiba 3 skor, kita menang sama 1, baru dapat 2, tiba-tiba orang 3 datang. Aduh. Amcong dan begitu terus. Dan 2 kali. Sampai akhirnya kalah hari kita belum terlalu menguasai. Jujur aja sih, belum terlalu menguasai. Oh iya, soalnya waktunya lumayan deket tuh ya. Dan kita itu di rank itu nggak ada kalau nggak salah, cuma klasik. Kalau nggak salah ya. Apa? Iya benar. Iya masih di klasik. Masih di klasik doang masih itu. Klasik. Terus udah gitu kita juga jaringan jumping karena online kan. Oh iya bener coy, karena pas itu tuh pas yang Asia All Star itu pas banget corona datang. Ya kan? Jadi online semuanya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, emang nggak bisa alasan sih kita udah pakai wifi. Betul. Ini cuman yang namanya udah servernya kayak begitu mau gimana? Server 1 udah kayak gitu, 2 juga lu mungkin dari segi penguasaan map waktu itu juga kurang menguasai. Kaget jadinya akhirnya kena mental, ya udah kena semuanya gitu ya. Udah gitu ya kita kan nggak tahu turun. Kita kan kayak nggak ada screen, kita nggak punya bayangan dia bakal turun di mana. Menurut gua kalau tim Indonesia 1 lawan 1 itu masih kuat banget. 1 lawan 1 masih kuat banget. Kuat banget, 1 tim lawan 1 tim ya. Bukan satu bang by one bang, enggak. 1 tim lawan 1 tim. Ibarat kata kayak misalkan nih, lu turun di kota Peak, sama-sama 1 tim nih. Gue yakin tim Indonesia bakal menang. Oh ya? Karena yang terjadi itu pas di Asia Star itu kayak EVOS itu menang ya? Aero, tapi kan balik lagi pas dia rotasi kan udah beda cerita kalau udah rotasi. Betul. Beda pas udah rotasi. Tapi gue mau nanya, lu mantau liga luar juga nggak sih saat ini kayak kemarin Thailand terus kayak Copa Brazil? Nonton cuma nggak kayak setiap dia tanding gue nontonin. Cuman kalau misalkan gue ada waktu free lah, gue pasti nonton. Kata itu sering banget kok nongol di beranda gue kayak Brazil, Thailand gitu gue sering nonton. Nah, gue pengen nanyain sama lu sebagai, lu kan di tim lu nggak ada coach nih, berarti lu sebenarnya ngerangkap jadi analisis coach juga jatuhnya untuk tim lu. Menurut lu nanti di Asia Series ini cenderung Indonesia yang bakal bawa gameplay untuk metanya atau Indonesia yang bakal ngikutin meta luar? Indonesia yang bawa gameplaynya. Demi apa? Lu saya yakin itu? Gue yakin banget. Sumpah, gue yakin banget di grand final nanti ada 3 Indonesia. Oh ya? Iya. Waduh. Yakin gua. Waduh. Gak tahu kenapa gua. Lagi pede aja ya? Enggak, lagi pede. Gua sebelum Master League. Objektif juga berarti? Gua sebelum Master League season 2, sebelum pas pembagian pot ya udah gua pede kita juara 1. Oke. Olympus. Gua ngomong kayak gitu ke anak-anak. Cuman kalau waktu itu gua punya feeling itu gua sama Dranix. Gua juara 1, Dranix juara 2. Cuman meleset kan. Cuman yang penting gua juara 1. Kalau Dranix enggak juara itu bukan urusan gua udah. Yang penting lu juara 1 di pot kecil ya. Itu dari liga sebelum mulai pas pembagian pot itu gue udah bilang ini kita bakalan Olympus. Dominasi nih. Olympus sama Dranix. Nah, pas di pot B itu gue punya prediksi Aura Ioji. Aura Ioji itu punya prediksi. Padahal kan ada 4 tim kuat menurut gue di situ. Betul. Ada Lovre sama Ioge sama Aero. Tapi kan yang lolos Aura sama Aero. Nah, kalau yang grup C itu
Gue punya feeling Evos RRQ. Evos RRQ. Lumayan. Ini Evos BTR. Terus di final kemarin RRQ juga ada. Bos juga ada kemarin. Ya kan jadi kayak dari 6 di grup C itu 4-nya ada. Ada 4-nya ada. Gokil sih. Iya nggak bisa dipungkirin, dia emang tim-tim kuat semua. Tim-tim kuat semua ya? Iya, sebenarnya semua tim yang main di Master League itu tim-tim kuat. Cuman kan kita balik lagi ke strategi, balik lagi ke cara kita rotasi, gimana cara kita war gitu. Banyak kok tim-tim kuat menurut gua, apalagi banyak banget yang brutal-brutal main asal turbuk. Ya udah sih menurut gua, ya udah oke lah, bagus lah lu kayak gitu. Banyak juga yang asal tubruk tusun gitu. Iya, jadi dia mainnya kayak nggak ada beban. Bukan sih, menang kalah nggak ada beban. Nggak ke kontrol kayak gitu. Oh jatuhnya malah udah yang nggak ke kontrol, yang udah bodo amat gitu ya? Iya, malah seakan-akan lu nggak mikirin ke depannya lu harus gimana. Betul. Itu jeleknya tim-tim yang suka kayak begitu menurut gua, barbar doang. Barbar doang, nggak punya strategi gitu ya? Iya, sebenarnya strategi dia bagus. Cuma pemikiran dia ke depannya itu nggak ada. Gitu. Itu menurut gua pribadi ya. Maksudnya nggak bisa berkompromi sama kalau misalkan perubahan situasi. Iya, saat kita kan nggak bisa dipungkirin kalau misalkan kita lagi di atas, lu nggak mungkin dong main asal terus. Dan lu nggak mungkin pakai pattern yang sama. Dan gimana caranya misalkan lu lagi poin, nggak mungkin dong lu tabrak kan lu kayak ngadu hoki aja sih. Betul. Bener gak sih? Betul. Itu kayak ngadu hoki doang. Lu main asal tubruk. Belum tentu turunnya sama, di situ ada senjata. Benar gitu. Cuman ada juga tuh gue lihat tim-tim yang bagus kayak masalah setupnya dia itu bagus. Cuman ya di ininya malah gagal gitu. Ya itulah kurang ke kontrol menurut gue pribadi. Kurang ke kontrol berarti dari sana akhirnya malah menjadi sebuah poin plus juga untuk tim lo ya. Jadi kayak pada akhirnya banyak banget yang egois. Nah, karena lu ngelihat banyak tim-tim yang nggak sestabil itu, akhirnya malah jadi poin plus untuk tim lo. Lu bisa fokus sama tim lo sendiri. Iya, emang harusnya kayak gitu. Kita tuh harusnya otak kayak gitu ya kan, biarin dia berantem gitu, biarin fokus. Lu percaya sama gua, RRQ pun kayak gitu pemikirannya. Betul. RRQ itu main aman sampai zona akhir. makanya ini udah lumayan terjawab nih, kayak pas regular season kenapa nggak ada yang nabrak EVOS di observatory, karena mungkin semua orang punya pemikiran yang sama, biarin aja dia yang berantem. Ternyata semuanya mikir gitu, akhirnya nggak ada yang berantem. Nah makanya itu. Nah pas di FPPM juga ya udah, FPPM juga dibilang EVOS mendominasi banget ya enggak karena kita 1, 2, 3 itu rapet sih menurut gua. Rapet 1, 2, 3 ya? Rapet banget. Oke. Tapi 4, 5, 6-nya lumayan ada gap lah ketiganya gitu ya. Iya, kalau bisa dibilang gua kurang hoki, ya gua kurang hoki cuy, kurang untung. Gua main 1, Ergon jaringan. Oh iya? DC. Gua jadi main bertiga doang. Oh iya bener cuy. Iya gua baru Ergon nggak ada ya? Iya, pas gua kan waktu itu ada EVOS sama RBR kalau nggak salah lagi waktu match 1 di rumah L. Nah itu gue mau nabrak kan, tadinya dia lagi war, anak-anak nabrak, cuma bertiga doang, jadi kayak kehilangan arah gitu loh. Terus akhirnya kita mundur, EVOS udah punya pelontar, modar kita. Modar ya. Terus yang gue sayangin yang itu tuh, yang lu bertiga berempat tuh. Iya. Lu nggak buya tuh, sialan banget. Iya itu sialan banget sih, cuman ya udah kan gue bilang itu bukan hoki. Gue berapa match di match terakhir itu kayak gue ngedominasi jalannya pertandingan gitu. Iya. Cuman ya, cuman kurang hoki aja menurut gue pribadi. Berarti posisi gue udah enak nih, cuman gue nggak dapet kill. Pokoknya gue ngenokin tiba-tiba di sampah. Emang itu di situ kayak udah bukan rezekinya kita. Itu adalah tanda kutip emang bukan rezeki ya. Tapi paling nggak lu udah memberikan yang terbaik lah. Yang terbaik. Dan gue pas gue 2 kali gue nggak dapat poin banyak tuh, ya ibu kata bisa dibilang gue udah jauh banget sama EVOS RRQ. Jauh ya? Gue EVOS RRQ Aura kalau nggak salah tuh yang waktu itu poinnya gede di 2 match. Gue tuh poinnya masih ya mungkin cuma 30-an kalau nggak salah atau 20-an. Gue cuma bilang sama anak-anak, yuk kita masih bisa, kita mulai lagi dari nol. Anggap aja poinnya kosong semua. Gue bilang gitu nggak kan? Anggap aja kita poinnya 0 semua. Terus sama gue bilang ya, kita nggak usah muluk-muluk minta juara. Betul. Kita masuk ke 3 besarnya udah bagus kita wakil Indonesia. Betul. Akhirnya kesampaian. Jadi sebenarnya kalau kita ngurusin target langsung ke yang menurut gue presentasinya kecil, itu salah. Itu salah menurut lo. Kenapa? Karena malah ada tekanan cuy. Ada tekanan. Jadi dia, ayo kita harus juara satu. Tapi malah jadi beban. Mampus lu modar. Jadi lu cukup realistis lah ya. Iya. Nggak mau terlalu muluk-muluk karena nggak mau pengen sekalinya jatuh nanti lu malah terlalu jatuh juga gitu. Karena saat gua udah hitung poinnya di match kedua itu, gua nggak bisa berharap lebih untuk juara. Presentasinya itu kecil.
Oh iya, gue paham maksud lo kemana. Kayak begitu. Karena setelah 6 ronde ini dengan perhitungan poin yang baru kayak gini, setiap rondenya tuh penting berarti. Iya, itu penting banget. Jadi lu kayak beda 50. Ya kalau bisa dibilang 50 bagi lu orang mungkin kecil, cuman bagi gue ya udah berat di grand final. Di grand final tuh udah berat banget. Ya lu harus nyayurin, gue nggak bisa dimana memaksakan tim gue kayak harus main di pastur kayak gitu, main di ranked, main rotasi ya nggak bisa. Lebih baik ya udah gue main strategi gue aja. Nggak bisa sih gue kayak gitu, apalagi gue kayak harus menjatuhkan orang untuk lebih ini. Gue tahu nih maksudnya. Untuk lebih maju ya, lebih tinggi. Kayak lu males lah nabrak orang gitu. Iya, kalau gua dari season 2, PPM season 2, season 3 enggak mau gua kayak gitu. Season 3 tuh lebih kerasa. Jadi gua di rank 6. Season 3 tuh yang gua juara 1. Oh iya. Iya, gua cuma bilang, "Yuk kita buya, kita juara." Karena gue rapet semua. Bener gue yang juara. Sebenarnya gue juga bilang ke anak-anak gue pas udah akhirnya kita yang buya, kita yang juara. Cuman ya itu gue bilang lagi kan kita kurang hoki. Killnya kita ke steal mulu. Betul. Jadi dari persentase poin buya udah ada tapi poin kill yang kurang gitu ya. Iya, poin kill gue nggak bisa dibilang kurang ya, enggak sih, rata. Cuman Epos doang lebih mendominasi kalau dibilang poin kill. Kalau di samain nama yang lain gue sama. Karena emang jujur kalau boleh gue bilang ini pendapat gue pribadi di meta sekarang dari segi perhitungan poin. EVOS tuh lumayan, tim-tim yang kayak EVOS, tanda kutip tim-tim yang EVOS mainnya itu lumayan diuntungkan dari segi agresivitas. Tim-tim yang agresif yang bisa panen kill tuh itu lumayan diuntungin. Iya nggak? Nah sebenarnya RBR itu adalah salah satu tipe seperti tim EVOS. Betul, ini salah satunya makanya gue bilang. Nah salahnya dia, ini menurut gue pribadi ya. Betul, no debat kalau pendapat. RBR itu salahnya dia selalu gambling mau ngelawan EVOS terus. Salahnya dia gambling karena rotasinya dia mirip banget sama EVOS. Agak mirip dan bersinggungan gitu ya. Nah, tapi dari sisi itu ya gue diuntungkan juga, tapi nggak apa-apa lu kayak gitu aja. Kembali lagi ya bisnis way dia. Iya. Persaingan tetaplah persaingan ya. Iya, dia warnya bagus, cara ngerasa dia bagus. Iya. Cuma hokinya dia kurang. Hoki mental mereka punya nggak menurut? Mental punya, anjir dia galak banget mainnya. Galak banget ya? Galak banget dia. Kalau lu dengerin dah di samping panggung galak dah pokoknya. Betar. Taunya bukan BTR. Itu sih gue sempet ngakak. Gue sempet itu perdana gue nonton di dalam cuy. Pas terakhir. Biasanya gue nonton di luar terus kan. Ini tiba-tiba gue nonton dalam. Wih ada teriakan kayak gini anjing. Iya. Tapi seru itu, mantep cuy. Seru ya, berarti kesimpulannya rangkaian FFML sama FFVM nih menurut lo gimana? 1 sampai 10 nilai. Rangkaian keseluruhan rangkaian acara dari FFML season 2 ini regular season sampai final FFVM-nya yang 2020 fall ini 1 sampai 10 nilainya berapa menurut lo? 8. Kekurangannya nih gua kasih. Oke. Ini kita harus ada evaluasi juga ya. Cuman ini cuman kayak ibu kata dari pribadi gua aja. Yang bisa ditingkatin lagi mungkin. Mungkin nih yang pertama itu kayak dari referee. Wasit. Orang-orang yang di belakang player tuh. Oke. Kenapa dia? Gua pernah ngeliat kayak ibu kata player abis mati langsung buka air map, nengok ke belakang harusnya atau buka HP. Nah itu harusnya nggak boleh dong. Harusnya nggak boleh. Terus ya itulah yang kedua, wasit juga harus, ini kan kita lagi rame yang kayak DPI. Betul. Semua wasit wajib mengerti masalah DPI dan mengeceknya sebelum bertanding. Oh emang player pro player ini yang pakai DPI? Ya kalau gue sih nggak tahu kalau itu. Oh, lu maksudnya ini mencegah Ibarat kata kan ada kita kejadian. takut ada yang kejadian gitu. Iya. Jadi lebih ke arah diedukasi aja wasitnya supaya next kalau misalkan ada yang mencurigakan udah diketahui sebelum bermain. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi kayak dia yang memprepare. Bahkan kalau bisa dia yang siapin. Dia kan kita nih itu kan kita break tuh. Betul. Ada break. Kayak misalkan 30 menit atau apa. Ya seharusnya wasit memeriksa ini lagi dong. Dia periksa make sure di mana tingkat kan ini kita HP Garena. Lagi pula juga ya walaupun HP Garena kan kita nggak bisa ini apa? Ya udahlah ini HP Garena ini. Tapi tetap harus dicek kayak. Harus tetap dipantau juga gitu ya. Namanya kita kan di apa sih? Kompetisi profesional gitu. Ya semua harus berjalan profesional lah. Harus berjalan profesional. Oke, itu tadi dari segi referee atau wasit. Lanjutnya ada lagi nggak? Udah sih nggak ada, itu sih kurangnya menurut gua. Dari itu kayak player buka earmap. Oh itu doang. Main harus pakai earmap tuh wajib. Jadi wasit tuh harus mengingatkan
Jadi jangan sampai kayak ada player nengok ke belakang, walaupun itu belum terjadi, ya alangkah baiknya ya bilangin aja gitu. Bilangin aja supaya nanti kalau misalkan ketangkap kamera juga nggak malu-maluin amat. Iya, nggak enak juga. Kita juga kalau ngeliatnya misalkan nggak pakai earmuff atau udah mati tiba-tiba udah nggak kasih earmuff, yang lainnya belum ya kan, pegel juga kan. Walaupun kita sama-sama pegel lah gitu. Biar adil lah menurut gua kayak biar gitu. Adil dan biar ngerasain kalau tusun tuh nggak enak. Iya, betul. Jadi gimana caranya tuh orang-orang tim lain tuh nggak mau tusun cuy. Jadi lu tusun lu bisa main HP ya itu nggak ini sih. Cuman kalau lu tusun terus lu tetap main nonton. main training lah, nggak nonton, main training lah. Baru itu masih menurut gua masih hal wajar. Oh berarti ada yang salah nih dari gua nih, cara war gua nih. Itu kan jadi satu pelajaran. Kalau misalkan dia harus difokusin lagi kan. Betul. Ada lagi berarti? Nggak ada. Nggak ada sih itu. Nggak ada. Itu aja berarti sedikit ke kritik-kritik dari Bang Tahu Bulat. By the way, Bang Tahu Bulat, lo ada pesan gak sih buat teman-teman komunitas yang mungkin nonton nih, yang udah gatel banget pengen jadi pro player tapi kayak katanya bisa dites, katanya bisa di ini, bisa di itu, bisa di trial, bisa di apa, tapi kayak nggak ada pembuktiannya. Lo bisa kasih arahan gak sih ke mereka supaya mereka bisa lebih baik lagi? Ini menurut gua yang pertama, satu, nik lu jangan alay. Sumpah ini fakta cuy. Gue sebagai gue yang nyari player, kayak nyekot itu lu kalau misalkan nik lu alay susah diinget. Susah jadi diingat tuh. CM, misalkan lu contoh lah PBM AB, terus tiba-tiba lu ganti nama 4, 1, 3 kan kayak AB juga kan. Nah itu kan jadi kayak apalagi tuh kayak pakai teks-teks yang kecil-kecil atau yang kalau kecil nggak ada masalah. Yang simbol-simbol biasanya. Jadi kayak karakter-karakter gitu loh. Menurut gua simbol itu nggak ada masalah. Misalkan SAM 13, kan bisa mudah diingat. Nah kalau itu kan huruf sama angka, tapi yang simbol tuh yang kayak copyright tuh, yang C copyright tuh, tau nggak? Oh iya, copyright itu kan ibarat kata cuma kayak buat menanda bahwa nama dia misalkan udah kepake nih. Nah dia makin nanda simbol itu menurut gua masih nggak masalah. Masih masuk akal. Yang jadi masalah tuh kayak nama-namanya alay yang susah dibaca. Dibaca aja tuh nggak bisa gitu. Dibaca aja itu nggak bisa, apalagi diinget. Oke, itu satu. Gitu. Nickname nggak boleh alay. Dua, kalau emang lu mau ngetim, ya ngetim aja. Kalau misalkan ada tawaran salah satu tim lu, menurut gua untuk di sekarang, ya menurut gua mendingan terima aja. Terima aja. Iya. Tapi dengan catatan jelas. Iya, jelas. Lu ninggalin teman-teman lu jelas, dan lu juga harus izin sama teman-teman lu, pamitan sama teman-teman lu dengan baik-baik gitu. Baik-baik ya. Banyak sekarang player-player yang kayak gue pernah lah istilah kata gue nawarin tuh, gue mau fokus dulu sama tim gue. Sekarang siapa yang mau rekrut satu tim? Sedangkan tim gue lebih bagus dibanding tim lu. Iya juga. Kepikiran gak sih di situ? Oh iya, makanya akhirnya teman-teman dari tim e-sport juga kayak meretel kayak kemarin kalau DG tuh meretelin Abax gitu ya. Terus kayak siapa Kenzo juga masuk gitu ya. Ya karena kan kita udah di tim gini nih, kita nyari kurangnya apa? Betul. Berarti yang gue cari nih, misalkan si A nih, oh lu nih bisa jadi pelengkap di tim gua gitu. Tapi lu mau fokus sama tim lu, ya udah mati aja sono anjing. Atau paling enggak ya udah lu berkembang sama tim lu yang mungkin kita nggak tahu kapan berkembang. Iya, nggak tahu lu bisa masuk ke kompetitif. Betul. Ke kompetitif yang lebih tingkatan lagi. Betul. Betul. Makanya menurut gua di saat di situ ada kesempatan, coba dulu. Iya, maksud gua nggak usah nolak lah. Maksud gua coba dulu asal jelas, tapi jangan asal lu terima tapi akhirnya lu kejebak. Jebak kontrak atau katanya trial tapi nggak digaji kan, tapi lu udah tanda tangan ya kan. Nah kalau di gua pribadi kan kalau trial juga masih ada dapat duit walaupun nggak sebesar kontrak sih. Iya, ini kalau di Onyx, tapi kalau di sport yang katanya e-sport itu kita nggak tahu ya. Nah makanya itu gua udah bilang ya, kayak misalkan bang opmen. Aduh gua puyeng buat nih, maksud gua gini nih. Yang bang gue mau masuk Onyx, nah apa yang lu punya cuy? Betul. Apa yang bikin gue tertarik buat narik lu gitu? Nah misalnya lu bisa jalan di air tuh kan. Bener gak? Lu punya kelebihan. Naruto. Bener gak sih? Iya. Menurut gue sekarang lu banyakin turnamen offline sih, walaupun lagi ada ini, cuman tetap aja turnamen offline tuh penting banget. Penting ya? Menurut gue pengalaman di offline sama di online tuh bagusan di offline. Walaupun lu banyak sertifikat di online juara gitu, sertifikat juara bukan friendly match ya. Itu tetap menurut gua nggak bakal kepake sih. Karena online itu lu nggak bakal ada wujudnya. Masih goib menurut gua. Masih goib. Offline aja masih ada yang goib, apalagi online. Offline aja masih ada yang goib. Itu menurut gua pribadi, gua sering ngeliat berita kan. Oh iya, isu-isu yang beredar gitu. Wah. Banyak ya berarti ya. Dan intinya itu jangan sampai lu terjebak di fase yang cenderung nggak berkembang gitu ya. Jadi kalau berkembang, maksud gue saat lu dapet tawaran, lu mau coba trial dulu di sini.
kalau emang lu mau coba trial, lu jangan lama, jangan sampai trial 3 bulan anjing. Iya. Kalau misalnya kayak gitu, kalau lu trial 3 bulan nggak dibayar Atau bahkan lebih dari 3 bulan. Nih maksud gua kalau lu di trial 2 minggu tanpa digaji itu menurut gua nggak ada masalah, dan itu di trial online. Ya. Itu masih nggak ada masalah. Saat lu udah di GH, ya gua harap lu di situ udah dapet tanda tangan kontrak trial. Ya, dan lu bisa baca itu, bisa pelajarin kontraknya dengan benar. Kalau misalkan lu nggak tahu kontraknya, kalau misalkan lu udah disodorin kontrak, tapi lu nggak ngerti kontraknya, lu bisa bilang, sorry, kita nggak bisa tanda tangan sekarang, kita harus pelajarin dulu kontraknya. Kayak gitu, sambil lu tanya teman-teman lu, atau lu tanya kayak Bang Agus juga, mungkin DM aja dengan DM yang baik juga ya. DM yang baik. Jangan pape-pape lu. Menurut gua kalau gua lebih gue terbuka juga sih, kayak gue ngeladenin, kayak gue live terus ada yang nanya, gue masih ngeladenin, cuman terus kalau misalkan lu DM dengan lu pengen minta arahan atau asal jelas intinya ya? Iya jelas intinya, itu gue masih mau ngeladenin dah. Cuman kalau lu open memo enggak ada, minggir. Berarti udah itu ya, berarti pesan-pesannya. Ini soalnya mau hujan juga nih, dan ini udah mau maghrib. Thank you banget Bang Agus untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sehat-sehat terus. Part 2 ya. Part 2 nanti. Kalau ada. Kalau lu pada tertarik nanti bakal ada part 2 sih, cuy. Ada sih harusnya, nih kan ntar abis FF ini kita ya ngomongin itu Asia Series. Asia Series tuh kapan sih? Asia Series itu bulan November. Bulan November. Jangan nanya-nanya lagi. Tanggal ada berapa? 7 negara. Tanggal berapa? Belasan apa puluhan? Tanggal 21 kalau nggak salah ya, tanggal 21 antara 21 sampai 27. Oh itu tuh antara tanggal 20-an lah ya pokoknya. 20-an lah. Oke, itu pertanyaan yang penting yang nyaris saya gue lupa. Nah, sukses ya pokoknya. Bang. Pokoknya sukses. Kita Indopret kita. Buat FF Indo Bersatu. Iya, Indopret tuh punya yang sebelah. Kita FF Indo Bersatu ya. FF Indo Bersatu cuy. Nah, FF Indo Bersatu sukses pokoknya buat Onyx Olympus dan teman-teman Onyx, semoga sehat-sehat terus ya kan. Amin. Jagain biar pada nggak main ke tempat aneh, biar nggak reaktif atau apa gitu. Iya, soalnya kan protokol kesehatan. Iya, tetap kesehatan. Ya kan, kita di sini tetap cuci tangan juga gitu ya. Cuci tangan ini kan air banyak. Ini juga air banyak. Ini habis ini nih gue mau cuci baju. Udah lah itu aja akhirnya. Gue Jack Expand di sini siapa Bang? Ada tahu bulat. Tahu bulat. Nama aslinya siapa Bang? Yang bulat emang lebih nikmat. Yang bulat emang lebih nikmat. Ada yang bulat. Nama asli gue Agus Dwi Saputra. Agus Dwi Saputra, itu dia Bang Agus. Nih nanti gue taruh Instagramnya di bawah, oke? Oke, mantap. See you guys in the next videos. Bye bye. Jangan lupa like, share, subscribe, oke?